Selamat pagi Pak Tamran, salam sehat Bapak. Selamat pagi, salam sehat selalu. Baik. Nah, Pak Tamran, mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu kemarin BPOM melakukan sidak dan juga operasi ini terkait dengan penemuan dari bahan kimia obat. Nah, bisa diinformasikan seperti apa hasilnya ini, Pak Tamran? Oke, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRIND Pro 1. Salam sehat semuanya. Jadi terkait dengan temuan Badan POM, ada dua jenis produk, yaitu yang pertama adalah pangan, yang kedua adalah obat tradisional. Nah, di dalam pangan ternyata ditemukan beberapa produk yang ditambahkan dengan bahan kimia obat. Kemudian juga di obat tradisional juga seperti itu. Harusnya untuk pangan itu adalah murni dari bahan-bahan pangan. Kemudian obat tradisional juga harus merupakan bahan asli dari rempah-rempah ataupun sediaan tradisional lainnya dari hewan, tumbuhan maupun sediaan galenik. Nah, pada saat operasi kemarin kita menemukan bahwa di dalam pangan maupun obat tradisional itu ditambahkan bahan kimia obat yang seharusnya boleh ditambahkan kepada kedua produk tersebut. Karena bahan kimia obat ini harusnya digunakan untuk memproduksi obat-obatan. Nah, operasi itu dilaksanakan oleh Badan POM Pusat bekerja sama dengan Balai Besar POM di Bandung dan Balai Loka POM di Kabupaten Bogor. Adapun hasilnya ditemukan berupa 15 jenis pangan olahan, ya, dari 15 jenis itu sekitar 5.791 pieces mengandung bahan kimia obat dan 36 jenis atau 18.000 yang mengandung 18.212 pieces obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Nah, bahan kimia obat yang dimasukkan ke dalam kedua produk tersebut adalah paracetamol dan sildenafil. Nah, ini merupakan bahan kimia obat yang memiliki resiko terhadap kesehatan. Yang lebih parah adalah sildenafil. Jadi biasanya itu merupakan bahan baku dari Viagra yang digunakan untuk memperkuat atau menambah lama pada saat pria melakukan hubungan hubungan seksual seperti itu. Jadi untuk memberikan efek panjang, efek sampingnya itu sebenarnya. Oke, baik. Harusnya produk tersebut untuk pasien tertentu itu bisa diberikan oleh dokter. Seperti itu. Baik. Nah, ini hasilnya nih cukup mencengangkan nih Pak Tamran ya. Begitu banyak nih ya. Ada 15 jenis untuk pangan sendiri, kemudian untuk obat tradisional sendiri ada 36 jenis. Jenis. Nah, ini kemarin dilaksanakan di Bogor nih Pak. Kapan rencananya juga mungkin, atau apakah ada rencana akan melakukan sidak maupun operasi di NTT? Kalau di NTT kita sudah menemukan beberapa, jadi kan kita laporkan ke pusat ya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya, ya. Jadi tahun-tahun sebelumnya karena dia biasanya itu dijual itu tidak di toko-toko yang memiliki izin. Atau apotek yang memiliki izin, tetapi itu kalau dulu kopi-kopi yang mengandung sildenafil itu biasanya menggunakan dari orang ke orang, jadi seperti MLM begitu. Tapi jualnya tidak secara sembunyi-sembunyi. Jadi ya pada saat kita melakukan pengawasan rutin itu hampir tidak ditemukan, ya. Tetapi kita menggunakan sistem pengawasan secara masif, jadi sistem penelusuran atau kita menggunakan investigasi. Nah, itu baru bisa didapatkan. Yang tidak asing di sini adalah urat madu.
Mhm. Ya, jamu urat madu, kopi jantan itu pernah kita dapatkan ya beberapa tahun yang lalu, 10-15 tahun yang lalu. Ini bukan produk baru, tetapi diproduksi ulang kembali karena dulu sudah pernah kita musnahkan, seperti Oke, itu. baik, berarti ini di tahun-tahun kemarin nih Pak ya, pernah ada hal yang sama kemudian pernah dimusnahkan oleh BPOM. Untuk tahun 2022 kita tidak pernah mengira nih Pak, mungkin saja akan ada. Apakah nanti akan ada rencana untuk sidak kembali ataupun operasi terkait hal ini Pak Tamran? Iya, jadi karena produk-produk ini tidak masuk di wilayah produk pabriknya juga ilegal, kemudian produknya ilegal, tidak dijual di sarana yang legal juga, sehingga nanti sistem operasinya nanti kita menggunakan silent inspection, ya. Jadi seperti melakukan tim-tim intelijen yang akan turun untuk melakukan pengawasannya. Jadi tidak bisa pengawasan secara rutin. Jadi nanti tim intel kami yang akan melakukan pengawasan. Bukan akan, tapi sudah. Oke. Sementara sedang melakukan, ya? berjalan. Oke, sementara sedang berjalan untuk mencegah jangan sampai produk-produk ini masuk kembali ke Nusa Tenggara Timur, dan ini tentunya sangat membahayakan masyarakat ini sendiri nih Pak ya. Nah, Iya, betul. selain melalui badan intelijen nih ya, tim-tim intelijen dari BPOM NTT untuk melihat ya, menyidak terkait hal ini, apakah ada sistem pengawasan atau kontrol lainnya yang dilakukan oleh BPOM untuk mencegah adanya bahan kimia obat ini masuk dalam pangan ataupun juga obat-obat tradisional nih Pak Tamran? Iya, jadi yang kita lakukan adalah ini kan kebanyakan sekarang, kalau dulu kan online kan susah ya, belum terlalu ini. Jadi setelah COVID ini penjualan secara online itu semakin gencar. Jadi sehingga ini juga merupakan hasil pengawasan kita yang dilakukan secara online juga. Jadi begitu kita dapatkan ada link yang menjual produk tersebut, jadi kita melakukan investigasi lebih dalam untuk mendapatkan atau mencari tahu di mana lokasi produksinya. Sehingga dapatlah kemarin di daerah Jawa Barat. Nah, kita melakukan mengharapkan kepada masyarakat kita untuk selalu cek plik sebelum membeli, cek dulu kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jadi pastikan kalau yang ada klaim-klaimnya itu, apalagi di pangan, kopi bisa meningkatkan aktivitas di ranjang misalnya seperti itu, kopi jantan. Nah, itu tidak mungkin. Kalau pangan tidak mungkin akan mengklaim seperti itu, ya. Makanan ya dia sebagai pangan, sebagai makanan. Kalau dia klaim seperti itu biasanya obat atau obat tradisional, tapi obat tradisional itu tidak bisa langsung mengklaim bahwa bisa segera akan mendapatkan hasil seperti ini, karena dia sistemnya hanya membantu, ya, membantu meningkatkan ini, membantu menurunkan kolesterol seperti itu. Tetapi kalau bisa langsung menurunkan kolesterol itu adalah obat. Ya, jadi klaim-klaimnya itu yang harus dilihat oleh masyarakat kita, bahwa tidak semua produk itu harus diklaim secara berlebihan seperti itu. Oke. Nah, kemarin dari hasil sidak seperti yang disampaikan oleh Pak Tamran tadi, bahwa ada jenis-jenis kopi, produk-produk kopi, kopi-kopi saset nih Pak ya, yang ini masuk dalam bahan kimia obat. Bisa diinformasikan seperti apa produknya ini Pak Tamran? Oke. Jadi adapun jenis kopi ataupun produk jamu yang saat ini lagi kemarin sudah disita dan diamankan, itu adalah yang pertama kopi jantan, yang kedua kopi celeng, yang ketiga kopi bapak, keempat spider, yang kelima urat madu, dan keenam Jakarta Bandung, itu mereknya. Jadi ada 6 jenis. Oke, baik. Ini yang harus dimusnahkan nih Pak ya, jangan sampai beredar nih ya. Ini membahayakan. Iya, jadi nanti ini kalau di pusat itu jadikan barang bukti untuk menaikkan ke
proses hukum ya, karena ini sudah resikonya kan sangat besar. Jadi penjualnya juga sudah didapatkan kemarin 2 orang untuk dijadikan tersangka, sehingga nanti akan ada upaya hukum yang harus dilakukan. Oke, yang terakhir nih Pak Tamran, apa sosialisasi dan edukasi yang bisa diberikan kepada masyarakat sehingga bijak nih untuk membeli pangan ataupun juga obat tradisional. Jangan sampai terjebak nih ya dalam produk-produk yang ternyata mengandung bahan kimia obat. Silahkan Pak Tamran. Iya, untuk masyarakat hati-hati untuk membeli produk obat dan makanan, karena ya walaupun kita pemerintah sudah melakukan pengawasan yang cukup ketat, tetapi ini pelaku nakal ini atau penjahat ini masih berseliweran dan menggunakan modus-modus yang berbeda-beda, sehingga masyarakat ya harus tetap memperhatikan dengan baik. Nah, apa yang harus dilakukan adalah yang seperti saya sampaikan tadi, sebelum membeli coba dicek klik dulu ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Nah, ini kadang-kadang untuk ini nomor izin edar itu kalau kopi-kopi tadi produk obat tradisional itu biasanya memalsukan nomor izin edar yang tertera di produknya. Pasti dia ada nomor izin edarnya, apakah BPOM MD, apakah BPOM TR yang ada di situ. Tetapi nanti masyarakat juga harus bisa mengkonfirmasi balik apakah nomor izin edar tersebut benar adanya atau nomor edarnya fiktif. Itu bisa dilakukan melalui cek BPOM di aplikasi BPOM atau melalui BPOM mobile di situ. Nah, bisa kalau dicek BPOM bisa masuk di webnya Badan POM, atau yang paling cepat adalah di aplikasi BPOM mobile, bisa langsung ke install melalui di HP melalui Play Store, silakan diinstal. Kemudian itu sistemnya cuma pakai barcode saja, jadi langsung produknya di scan. Nanti kalau tidak ditemukan, kalau produk itu ilegal atau palsu, pasti tidak akan terdetek oleh sistem tersebut. Jadi itu akan mempermudah masyarakat untuk menentukan bahwa produk yang akan dibeli itu legal atau ilegal, seperti itu. Oke, baik Pak Tamran, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini, sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan saja masyarakat setelah mendengarkan perbincangan kita pagi hari ini juga semakin bijak nih Pak ya dalam memilih produk dan mengkonsumsinya. Salam sehat selalu Pak Tamran. Iya, Salam tangguh salam Kupang. sehat, terima kasih. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.